Ya, di umur 15 tahun mereka sudah mendunia. Ya, jujur awal ngeliat dan denger lagu mereka saya skeptis pada saat itu. Ya, karena menurut pikiran pendek saya, mereka terlalu mirip Nirvana. Dan satu lagi, mereka terlalu mudah untuk mengarungi kerasnya persaingan industri musik pada saat itu. Tapi ternyata, seiring berjalannya waktu, perkiraan saya ternyata salah. Musik mereka terdengar semakin matang, dan lagu-lagunya juga makin enak didengar. Dan mereka juga berani memasukkan instrumen lain di lagu mereka. Ya, Silverchair adalah salah satu band besar dari Australia. Walaupun tumbuh di Australia, Silverchair merupakan band grunge. Ya, sekilas Daniel Johns mirip sama Kurt Cobain zaman muda. Plus rambut sebahunya yang selalu ikut bergoyang ke depan ke belakang saat dia mulai menyanyi. Mereka sempat mengambil perhatian dunia selama beberapa tahun, menjadikan mereka salah satu band grunge yang masuk ke dalam industri musik. Nirvana cabang Australia. Ya, begitu kadang-kadang orang menjuluki band ini. Tapi faktanya, dengan single Tomorrow, mereka mampu membuat terobosan besar. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, penikmat musik 90-an pastinya nggak asing dengan nama Silverchair. Daniel Johns, sang vokalis, Chris Juano di bass, dan Ben Gillis pada drum. Awalnya tergabung di dalam band yang bernama Innocent Criminals di Newcastle, New South Wales pada tahun 92. Bagaimana kisah mereka? Yuk kita gali. Awalnya band mereka bernama Innocent Criminal, tapi sebelum masuk pasar internasional dengan single Tomorrow, mereka diharuskan mengubah nama mereka. Karena nama Innocent Criminal sendiri sudah dipakai oleh band asal Amerika. Lalu muncullah nama Silverchair, dan akhirnya mereka memilih nama Silverchair. Tidak hanya mengumpulkan banyak penghargaan, Silverchair juga membawa nama Australia kembali dilirik kancah dunia musik internasional. Setelah sebelumnya, Australia dikenal di dunia musik lewat band Inks, ya, salah satunya juga AC/DC. Silverchair juga menjadi band Australia pertama selama 5 tahun yang memiliki chart di album 10 besar. Dan band terakhir sebelum mereka adalah Inks. Daniel Johns dibesarkan oleh orang tua yang juga menyukai musik. Mereka selalu memutar Black Sabbath dan Deep Purple. Daniel Johns mempunyai seorang teman di sekolahnya yang bernama Ben Gillis. Dia adalah seorang drummer. Mereka mulai nge-jam saat usia mereka masih remaja. Mereka mempunyai keinginan besar dalam dunia musik dan akhirnya mengajak basis Chris Juano untuk bergabung dan menyebut diri mereka dengan Innocent Criminals. Mereka mulai memainkan lagu-lagu Pearl Jam sebelum menulis lagu mereka sendiri. Nasib mereka berubah pada musim semi tahun 1994. Seorang tetangga John memberikan informasi tentang sebuah kontes yang bernama Pick Me yang disiarkan di acara TV Nomad dan disponsori oleh stasiun radio lokal Triple J FM. Pada awalnya, John sedikit skeptis. Pada sebuah wawancara dengan majalah Rolling Stone di tahun 96, dia mengatakan, "Kami pernah mengikuti kompetisi sebelumnya dan tidak melakukan apa-apa, tapi kami mengirimkan rekaman kami." Dia ingat Silverchair menjadi salah satu peserta di antara 800 peserta lain. Mereka tidak pernah berpikir akan terpilih dalam kontes tersebut. Di sisi lain, salah satu juri acara tersebut mendengar demo lagu Tomorrow yang berdurasi hampir 7 menit. Dan langsung terpesona. Tidak heran, karena demo band lain memang tidak ada yang masuk ke telinga para dewan juri. Bahkan ada salah satu band membuat lagu tentang ikan tuna. Ya nggak tahu juga lagunya gimana. Oke lanjut. Seorang sutradara bernama Robert Hambling yang menemukan Silverchair. Dia mengatakan kepada majalah Rolling Stone, mereka muncul dengan karakter kuat setelah saya mendengarkan 80-100 demo. Dari sudut pandang saya, dalam kompetisi untuk menemukan bakat baru tersebut, Anda tidak dapat menemukan contoh yang lebih sempurna dari 3 pemuda dari kamar tidur mereka di Newcastle dengan lagu yang saya percaya bisa menjadi hits yang luar biasa di dunia. Dan juri lain pun setuju, dan Silverchair mendapatkan hadiah utama dalam acara tersebut, termasuk merekam ulang lagu Tomorrow, dan pengambilan video untuk single ini dilakukan di sebuah penjara tua. Dan pada bulan Juni tahun 1994, video musik Tomorrow sudah ditayangkan di televisi. Acara TV Nomad dan Triple J FM kemudian memutar lagu tersebut secara bergantian dalam seminggu. Setelah lagu band diputar di radio, tidak heran kalau para label berpacu untuk mengontrak band ini. Ya, ibu dari Daniel John yang menjadi manajer band ini.
Dan saat itu dia juga dihubungi oleh label-label di Australia, termasuk sebuah label yang bernama Murmur, punyanya Sony Music. Ya, ada sebuah cerita lucu. Mereka saat itu dijadwalkan untuk tampil di sebuah pub lokal di Newcastle, Australia, yang bernama Jules Taverns. Tapi karena anak-anak ini masih berumur 15-16 tahun, yang mana termasuk kategori di bawah umur, dan akhirnya mereka tidak diizinkan bermain di sana. Jadi mereka harus bermain di restoran di sebelah bar. Ya, kalau sekarang kan batas usia dewasa itu berapa? Masih 17 atau udah 18? Ya nggak tahu ya. Ya harusnya sih di atas 20 lah ya harusnya. Ya oke, kita lanjut. Dan band ini pun akhirnya menandatangani kontrak dengan label Murmur dan merilis Tomorrow dengan nama band baru mereka, Silverchair. Ada beberapa informasi yang saya dapat mengenai pengambilan dari nama Silverchair ini. Ada yang menyebutkan bahwa nama mereka berubah dari Slitterchair menjadi Silverchair karena kesalahan penyebutan saat mereka konser. Band mereka dipanggil dengan nama Silverchair. Dan ada lagi info yang bilang kalau nama band mereka berasal dari buku Narnia, The Silverchair. Terus ada yang lagi yang menyebutkan nama band ini merupakan penggabungan dari lagu Nirvana, Sliver, yang salah satu anggota band ini mengejanya menjadi Silver, yang digabungkan lagi dengan lagu yang berjudul Berlin Chair oleh UMI. Kalau teman-teman punya informasi yang lebih valid, silahkan cantumkan di kolom komentar. Oke, lanjut. Dan sebulan setelah dirilis, Tomorrow menduduki puncak tangga lagu di Australia dengan penjualan 175.000 eksemplar. Diperkirakan sekitar 1% populasi Australia membeli single tersebut. Dan band ini mengatakan bagaimana lagu Tomorrow tercipta. Berawal dari tahun 94 ketika mereka masih bernama Innocent Criminal. Katanya lagu ini menceritakan mengenai seorang pria miskin yang mengurung seorang pria kaya untuk mengalami apa yang dia rasakan. Orang kaya itu mengeluh karena dia hanya ingin keluar. Dan orang miskin berkata, kamu harus menunggu sampai besok, alias Tomorrow, untuk keluar. Dan kata Daniel Jones, itu adalah salah satu lagu kami yang paling tidak serius, tapi masih memiliki makna. Ya, lanjut. Album debut Silverchair, Frogstorm, direkam hanya dalam 9 hari dan dirilis di tahun 1995. Pada saat rekaman, anggota band ini baru berusia 15 tahun dan masih bersekolah di sekolah menengah. Konsep lirik Frogstorm berbasis fiksi, menggambarkan inspirasi dari televisi, tragedi kota kelahiran, dan persepsi rasa sakit dari teman. Sejak melakukan tur untuk album Frogstorm, mereka kehilangan banyak waktu sekolah. Ya, ini kayaknya salah satu cita anak-anak sekolah di zaman itu ya. Libur terus ngeband kemana-mana. Ya lanjut. Untungnya kepala sekolah mereka sangat mendukung. Mulai dari kelas mereka selama 2 tahun terakhir hingga lulus. Mereka mendapatkan nilai khusus untuk perolehan karir musik mereka. Ya, seperti yang saya bilang di atas, band ini dimanajeri oleh orang tua mereka. Dan ketika band berangkat, ibu dan ayah mereka akan bergiliran mendampingi mereka dalam tur. Silverchair juga berkeliling Amerika sebanyak 4 kali hanya dalam waktu 8 bulan dalam rangka promosi Frogstorm. Dan mereka juga menjadi pembuka untuk Red Hot Chili Peppers dan Ramones. Album ini mencapai nomor 9 di tangga lagu Billboard. Majalah Rolling Stone memperkirakan bahwa pada tahun 96, pada saat Frogstorm berakhir di tangga lagu, mereka bertiga menghasilkan sekitar $1 juta yang disimpan melalui orang tua mereka. Dan album ini mendapat double platinum di Amerika dan triple platinum di Kanada lewat CIRIA. Oke lanjut, di satu sisi, sebuah ironi bahwa ketenaran tidak seperti apa yang mereka harapkan. Dalam sebuah wawancara dengan Rolling Stone, band bilang, ya Anda selalu berpikir bahwa saat itu kami semua berada di kamar hotel mewah dengan wanita-wanita. Tapi kami melihat sisi lain, kami harus melakukan semua hal, bepergian, wawancara, dan pemotretan yang bodoh katanya. Tapi terlepas dari kesuksesan awal band, mereka masih bisa mengendalikan ego mereka. Pada saat diwawancara LA Times di tahun 95, Daniel mengatakan, kami masih berpikir kami agak payah. Kami masih belajar, Anda tahu, dan kami meningkat. Semakin banyak Anda bermain, semakin baik yang Anda dapatkan. Tapi itu aneh bagi kami karena ada banyak band lain yang sangat bagus di sini, di Australia, katanya. Band yang bermain jauh lebih baik dari kami yang masih belum ditandatangani. Ya, maksudnya ditandatangani oleh label ya. Dan banyak kritikus yang bilang kalau album debut band ini terlalu terpengaruh ke Seattle Sound. Tapi meskipun sering dibandingkan dengan Nirvana, Daniel mengatakan kalau mereka tidak terlalu ngefans sama Nirvana. Tetapi mereka mengaku sebagai penggemar berat Pearl Jam. Dan satu fakta lagi, sutradara yang membuat video klip Tomorrow yang bernama Mark Pellington juga mengerjakan video klip Pearl Jam untuk lagu Jeremy. Ya, ada sebuah kejadian mengerikan yang dikaitkan dengan lagu Israel Son. Ketika 2 remaja yang membunuh sebuah keluarga di negara bagian Washington.
dan orang-orang menyalahkan lagu Israel Son dari band ini karena menginspirasi kejahatan tersebut. Ya, pada tahun 1995, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun dari Washington DC dan temannya membunuh orang tua dan saudara laki-lakinya dalam sebuah kejahatan yang menggemparkan ibu kota pada saat itu. Dan ketika polisi tiba untuk menangkap kedua remaja tersebut, mereka diduga sedang memainkan lagu Israel Son yang terdapat lirik, "Kebencian adalah apa yang saya rasakan terhadapmu. Saya ingin kamu tahu bahwa saya ingin kamu mati." Ya, kita lanjut lagi. Ya, walaupun band ini akhirnya dibebaskan dari tuduhan-tuduhan tersebut, tapi hal ini cukup bikin repot pada saat itu. Ditambah usia mereka yang masih sangat muda pada saat itu. Dan pada bulan Mei tahun 96, band ini kembali masuk studio untuk mengerjakan album kedua mereka, Freak Show, yang kali ini membutuhkan waktu 6 bulan untuk menyelesaikannya. Dan pada saat itu mereka sudah berusia 17 tahun dan masih sekolah. Namun, mereka membuat suatu keputusan besar untuk rekaman kedua mereka. Mereka melarang orang tua mereka masuk ke studio rekaman, dan sang drummer, Ben Gillis, mengatakan kepada MTV, "Saya pikir album kedua selalu yang terburuk." Album kedua mereka ini diberi judul Freak Show, dan Daniel Johns menceritakan dalam wawancara yang sama, ini seperti orang tua aneh, pertunjukan tahun 40-an, hanya berkeliling dan melakukan pertunjukan Anda, dan pergi ke kota berikutnya dan melakukannya lagi. Kami melihat ada kesamaan di sana, dan berpikir itu akan menjadi tema yang bagus, katanya. Ya, selama tur promosi album ini, mereka sudah lulus dari sekolah menengah, yang membuat mereka pun lebih fokus pada musik mereka. Banyak dari lagu-lagu Freak Show berfokus pada reaksi dan kemarahan dari ekspektasi yang diberikan pada band selama periode album Frogstorm mereka. Album ini dirilis pada Februari tahun 97, dan album ini mencapai puncaknya di nomor 12 di tanggal lagu Billboard di Amerika, dan terjual kira-kira 1/4 eksemplar dari album pendahulunya. Secara global, diperkirakan album ini terjual 1,5 juta kopi dan menghasilkan 2 hits, ada lagu Abuse Me dan Freak. Dan selanjutnya, album Neon Ballroom dirilis pada tahun 99. Band ini lebih fokus dalam pengerjaan album ini karena mereka sudah lulus dari sekolah. Walaupun pada awalnya, mereka berencana untuk istirahat selama 12 bulan. Tapi akhirnya mereka malah memutuskan untuk mencurahkan waktu mereka untuk membuat musik. Dan Neon Ballroom ini menghasilkan 4 single. Di antara lain ada Anthem for the Year 2000, terus ada Anna Song dalam kurung Open Fire, ada lagi Miss You Love, dan Paint Pastel Princess. Dalam sebuah wawancara tahun 99 dengan Hip Online, Ben Gillis berbicara tentang inspirasi di balik Neon Ballroom. Ia mengatakan nama itu berasal dari 2 arti. Neon artinya adalah representasi dari semua suara modern di album, seperti sedikit suara techno yang tersembunyi dan suara modern keseluruhan album. Dan ballroom berkaitan dengan jenis suara yang ada di album lama. Ya, seperti snare dan piano, serta keyboard. Ini sebenarnya hanya campuran dari yang lama dan yang baru, katanya. Ya, pastinya 2 album pertama Silverchair bisa disebut post-grunge. Dan di sisi lain, Neo Ballroom mewakili sesuatu yang jauh berbeda dengan menggabungkan lebih banyak keyboard dan synthesizer. Pada sebuah wawancara dengan Junkie.com, Daniel Johns mengatakan, "Saya menulis Neo Ballroom pada waktu itu di mana saya membenci musik. Benar-benar segalanya tentang itu. Aku benci tapi aku tidak bisa berhenti melakukannya. Saya merasa seperti budaknya," lanjutnya. Dan Daniel sempat bilang kepada MTV bahwa meninggalkan sekolah mempengaruhinya dalam penulisan lagu. Karena dia hanya fokus untuk menulis, yang sebelumnya dia juga harus menyesuaikan diri dengan tugas sekolah sambil mencoba menjadi musisi. Daniel mengatakan kepada MTV bahwa 2 album sebelumnya, lirik-liriknya terfokus pada kemarahan yang dia rasakan terhadap kelompok dan subkultur serta orang tertentu. Dan di album ini, secara musikalitas dan lirik, dia ingin melakukan sesuatu yang tidak diharapkan orang. Jadi saya benar-benar fokus hanya pada hal-hal yang saya rasakan tentang diri saya sendiri. Masalah psikologis dan secara lirik itu jauh lebih dalam dan bermakna. Dan fans pun mengerti betapa dalam lirik-lirik di album ini. Dan saat merilis Neo Ballroom, Daniel Johns juga mengungkapkan perjuangannya melawan kecemasan, depresi, dan gangguan makan. Dia mengatakan masalahnya dimulai pada tahun 97 saat tur band untuk Freak Show, bahwa lirik lagu Anna Song dalam kurung Open Fire berhubungan dengan gangguannya, di mana dia akan memakan apa yang dia butuhkan untuk tetap terjaga. Daniel kemudian mengungkapkan bahwa ia telah menulis Neon Ballroom ketika ia menderita kelainan itu, dan bahwa ia membenci musik, terutama milikku, katanya. Setelah kembali ke rumah, dia mengikuti saran dari terapisnya dan pindah dari rumah orang tuanya ke tempatnya sendiri. Selama dia tinggal sendiri, dia mengisolasi dirinya dari dunia luar, menulis puisi untuk
6 bulan pada tahun 98. Dia mengungkapkan kepada MTV, "Saya memiliki banyak masalah dengan kecemasan dan harus minum obat. Karena setiap kali saya meninggalkan rumah, saya akan berpikir orang memiliki konspirasi dan ada orang yang mengejar saya. Dan setiap kali saya pergi keluar rumah, saya pikir saya akan dipukuli," katanya. Tapi untungnya sang vokalis mampu mengubah hidupnya setelah dokter menyadarkannya bahwa dia tidak akan bertahan lama jika tetap mempertahankan gaya hidupnya. Dan proses penulisan album Neon Ballroom ini juga terbukti berbeda, karena lagu-lagu dalam album ini tidak dimulai dengan musik terlebih dahulu, melainkan puisi yang ditulis Daniel dalam isolasinya. Tidak seperti rilisan Silverchair sebelumnya, musiknya dibentuk setelah lirik. Dan satu-satunya pengecualian untuk album ini adalah lagu Anthem for Year 2000 yang tampaknya berasal dari pertengahan 90-an. Dan setelah merilis Neon Ballroom, kontrak 3 album Silverchair dengan Sony Music berakhir. Band ini kemudian dikejar oleh label rekaman selama masa jeda mereka. Di akhir jeda, mereka mengumumkan bahwa mereka akan menandatangani kontrak dengan Atlantic Records untuk Amerika Utara dan Selatan, serta membentuk label mereka sendiri, Eleven, a music company, untuk Australia dan Asia. Setelah pengumuman tersebut, Sony merilis The Best of Volume 1 tanpa persetujuan band. Ya, beritanya hubungan antara band ini dan Sony juga kurang bagus ya. Terus lanjut lagi, manajer Silverchair mengungkapkan mengapa mereka berpisah dengan Sony. Katanya perusahaan tidak dapat memberi band semacam kendali masa depan atas musik mereka yang ditawarkan label lain. Jadi itu hanya waktu untuk pindah, katanya lagi. Dan pada Juni 2001, Silverchair memasuki studio di Sydney dengan produser David Bottrill. Ya, David Bottrill ini juga sempat bertindak sebagai produsernya Tool, Peter Gabriel, dan King Crimson. Dan mereka memulai untuk mengerjakan album keempat mereka, Diorama. Kali ini, Daniel Johns secara resmi mengambil peran sebagai co-producer. Album ini digambarkannya sebagai dunia di dalam dunia, berasal dari metode barunya dalam menulis sebagian besar materi di piano, sebuah teknik yang telah dikembangkannya selama istirahat dari band. Dalam rangka melengkapi visinya untuk Diorama, beberapa musisi lain tertarik untuk berkontribusi dalam album, termasuk Van Dyke Parks yang menyumbangkan aransemen orkestra untuk Tuna in the Brain, Love Your Life, dan Across the Night. Paul Mac dan Jim Mogini juga berkolaborasi dengan band. Saat merekam Diorama, Daniel Johns menyebut dirinya sebagai seorang artis, bukan hanya berada di band rock. Dan setelah album ini dirilis, para kritikus berkomentar bahwa album itu lebih artistik dari karya-karya band sebelumnya. Single pertama dari Diorama, The Greatest View, dirilis ke jaringan radio di Australia pada awal Desember. Single ini kemudian dirilis bertepatan dengan penampilan band pada tur Big Day Out. Tapi sayangnya selama tur penyakit radang sendi Daniel Johns membuatnya sulit berdiri dan bermain gitar. Kurangnya tur dan selera musik yang berubah, serta sound baru dari band kemungkinan besar menyebabkan tingkat komersial di album ini melemah, berada di nomor 92 di tanggal Go Billboard Amerika. Dan setelah itu, mereka absen untuk waktu yang tidak ditentukan, yang berlangsung selama beberapa tahun. Dan semua mulai berubah pada bulan Oktober tahun 2002 ketika kerja keras band ini di album Diorama memenangkan ARIA Awards. Ini penghargaan ke-6 bagi mereka, termasuk Best Group dan Best Rock Album. Dalam sebuah kejutan di menit terakhir, mereka bertiga kembali ke panggung untuk memberikan pertunjukan yang memukau. The Greatest View yang melambungkan album mereka kembali ke 10 besar chart nasional. Setelah itu, mereka pun melanjutkan kesibukan masing-masing. Dan band ini kembali berkumpul di tahun 2005 di pertunjukan amal untuk para korban tsunami. Dan band ini diam-diam berkumpul kembali untuk memulai mengerjakan album studio terakhir mereka, Young Modern, di tahun 2007. Proses kreatif mereka kali ini tidak terburu-buru dan rahasia. Dan band ini juga memilih untuk membiayai sendiri seluruh pembuatan album ini, bekerja sama dengan produser Nick Launay dan David Bottrill ditempatkan di mixer. Paulus Mac ditarik lagi untuk tugas sebagai keyboardis. Album Young Modern hinggap di bulan Maret tahun 2007. Single pertama dari album ini yang berjudul Straight Lines naik di puncak putaran, menghabiskan waktu selama 4 minggu di tangga lagu nomor 1 di Australia. 10 besar hits yang diputar di AS dan 5 video teratas yang selalu ditampilkan di saluran musik VH1. Band mengeluarkan pernyataan pada tahun 2011, mengumumkan bahwa mereka akan rehat dengan waktu yang tak terbatas. Pernyataannya berbunyi, "Kami membentuk Silverchair hampir 20 tahun yang lalu, ketika kami baru berusia 12 tahun.
Hari ini, kami berdiri dengan aturan yang sama, sekarang seperti yang kami lakukan saat itu. Jika band berhenti menjadi menyenangkan, dan jika tidak lagi memuaskan secara kreatif, maka kami harus berhenti, tulisnya. Terlepas dari upaya terbaik kami selama sekitar setahun terakhir, itu menjadi semakin jelas bahwa percikan tidak ada di antara kami bertiga saat ini. Dan pada tahun 2018, Daniel Johns menyatakan bahwa dia tidak memiliki keinginan untuk mereformasi band. Tetapi, pada Mei 2020, foto Daniel Johns saat bermain gitar muncul. Ya, ada spekulasi bahwa reuni mungkin akan terjadi, ya, tapi sampai sekarang ya nggak ada ya. Dan kemarin, ya bukan kemarin sih, di bulan Juli tahun 2022, Daniel sempat bilang lagi dia lagi rehab untuk kecanduan alkoholnya. Dan katanya lagi tidak tahu akan berapa lama dia direhab. Oke lah, ya video ini cukup panjang ya. Ya kalau gitu kita udahin aja. Ya terima kasih yang udah nonton video ini. Pastinya yang nonton sampai detik ini benar-benar fansnya Silverchair. Oke, saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.